Usia boleh berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa menangkap balam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Badannya sehat? Hatinya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau kita mati, kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tema kita pada malam hari ini, membangun masjid, mengokohkan peradaban umat. Apanya lagi yang mau dibangun? Masjidnya sudah bagus, kubahnya sudah cantik. Ayat yang ditulis di atas itu, di kubah yang pas di tengah itu, dari sini saya lihat, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nama saya di sini. Ini tempat imam kan? Tempat imam. Yang saya bingung, kenapa mimbarnya jauh sekali? Masya Allah, masjid ini sudah cantik, sudah rapi, 2 lantai, plafonnya yang agak kurang ini AC-nya. Padahal sudah 16 derajat. Tapi mungkin karena saya baju baru, jadi bawaannya agak panas memang. Sedang saya yang makai aja panas, apalagi yang lihat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berhenti membangun masjid, betul? Masjid apakah yang pertama didirikan di atas dunia? So, kalau saya bertanya nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Kalau Ustadz Somad bertanya ketika sedang ceramah, jamaah jangan stres, jangan tertekan, diam aja. Nanti saya jawab sendiri. Masjid apakah yang pertama dibangun di atas muka bumi? Jangan dijawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjid yang pertama adalah Masjidil
Masjidil Haram. Masjid yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Haram yang pertama dibangun dan sampai sekarang pembangunannya belum selesai. Betul nggak? Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Masjidil Haram, masjid yang pertama sampai hari ini belum dibangun. Padahal minyak paling banyak di dunia adalah di Saudi Arabia. Makanya kalau pembangunan masjid selesai tidak sesuai dengan ayat fa idza faragta fansab. Kalau selesai maka pindah ke berikutnya. Selesai satu masjid, bangun satu lagi. Selesai satu masjid, bangun satu lagi. Masjid sudah bagus, tambah lagi lantai atas, tambah samping, buat sekolah, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, pendidikan Al-Quran. Mudah-mudahan dari masjid ini lahir peradaban Islam. Tapi kalau masjid ini mau ditambah, tanahnya sempit. Makanya pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Nah, saya sangka saya tadi masuk disambut dengan mulia. Saya diberikan kursi dan makanan di belakang. Di tempat saya berdiri karpetnya 3 lapis. Ustadz Somad lah yang paling tinggi. Ternyata ada yang lebih tinggi lagi. Hai Besti. Kalau ada orang yang mengatakan Islam itu merendahkan perempuan, Islam itu menghina perempuan, Islam menjatuhkan perempuan, datanglah ke Sorong. Di sini perempuan ditinggikan. Malah laki-lakinya direndahkan. Bukan direndahkan. Ini untuk menjaga kestabilan. Orang-orang yang mewakafkan tanah ini, mewakafkan semen dan kaligrafi, mewakafkan sound system, kipas dan AC, mewakafkan kubah dan plafon, mereka kalau dia masih hidup rezekinya berkah. Kalau mereka sudah meninggal dunia, pahala sholat maghrib, sholat isya, pengajian malam ini mengalir ke kubur mereka insya Allah. Berapa banyak orang-orang Sorong yang kaya-kaya, yang pejabat-pejabat, yang hebat-hebat meninggal dunia. Apa yang mengalir? Putus. Tapi ada orang yang hidupnya biasa saja. Dia serahkan 2-3 sak semen, batu kerikil dan batu bata. Saya nggak bisa ngasih batu bata Pak Ustadz. Batu bata terlalu besar. Batu kerikil. Batu kerikil juga nggak bisa karena terlalu besar. Pasir. Pasir. Batu bara jangan. Kalau saya disedekahkan, nanti istri saya kehilangan saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa ngasih batu bata, kasih batu bata. Yang nggak bisa, kasih batu kerikil. Yang nggak bisa, kasih pasir. Yang nggak bisa ngasih pasir, mati aja. Setuju? Jangan. Setuju-setuju aja jamaah. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau seekor gajah, bawalah 1 batang kelapa. Tapi kalau seekor semut, bawalah sebutir gula. Jelas? Apanya yang jelas? Kalau seekor gajah, bawalah 1 batang kelapa. Karena tenaganya kuat, badannya besar. Tapi kalau seekor semut, bawalah sebutir gula. Artinya sesuai kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani, sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah. Kalau Tuhan membeli belati, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mulai mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini katanya masjid ini nanti akan ada rehab, renovasi, pembangunan, kubah sampingnya. Mudah-mudahan dengan tablik akbar ini berdatanganlah orang-orang kaya Sorong kemari insya Allah. Ada yang memberikan
tanah, ada yang memberikan duit, ada yang memberikan. Ibu-ibu yang lupa bawa duit malam ini, panitia menerima cincin, gelang, rantai, anting. Kalau ada gigi emas, masukkan. Wih. Insya Allah itu berkah semuanya, insya Allah, amin. Begitu saya bilang gelang, anting, cincin, langsung ibu-ibu tangannya masuk mukena. Mudah-mudahan yang bersedekah untuk masjid rezekinya berkah, umurnya panjang, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Yang tidak bersedekah semoga suaminya diambil pelakor. Jangan, nggak boleh mendoakan yang tidak baik. Yang tidak bersedekah mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya. Sudah kita doakan dibukakan pintu hati, nggak juga mau, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu liang lahatnya. Nggak boleh mendoakan yang jelek-jelek, doakan yang baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kelihatannya ceramah malam ini ada yang sabotase ini. Kenapa? Jam dindingnya dimatikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hidup ini pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Raja-raja, pejabat-pejabat, presiden-presiden, gubernur-gubernur, bupati, wali kota, camat, calon mati. Semuanya pasti mati. Maka yang kita pikirkan yang sebelum mati atau sesudah mati? Yang sebelum mati kita pikirkan. Jangan cuma mikir mati, kita masih hidup. Makanya doanya dua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Jangan sampai karena Ustadz Somad cerita mati, lalu suami-suaminya besok nggak ada lagi yang pergi ke kebun sawit, tidak ada lagi yang ke laut nyari ikan, tidak ada lagi yang berdagang di pasar. Begitu istrinya nanya, kamu nggak kerja? Kita mau mati. Kalau ada suami ibu yang model begitu, ibu jangan marah, ibu diam saja. Nanti jam 12 dia nanya, apa makan siang kita mah? Jawab, kita mau mati. Semua ibadah ini pakai duit. Sholat wajib menutup aurat. Laki-laki dari pusar sampai lutut, perempuan ujung rambut sampai kaki, wajahnya nampak, tangannya tertutup mukena di dalam. Dan semua alat menutup aurat mesti dibeli pakai puasa disuruh bersahur. Tasaharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah. Makan, man fattara shaiman, siapa yang ngasih makan bulan puasa kepada orang yang berpuasa, membatalkan puasanya saat azan maghrib,
maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa. Maka memberikan buka puasa juga dengan uang. Zakat, siapa yang memiliki harta 85 gram emas, 85 gram emas kali 1 juta, 85 juta. Tapi harga emas sekarang sudah naik lebih dari 100 juta ke atas. Ini kalau saya lihat dari senyum dan wajah-wajah jamaah ini, kelihatannya tabungannya paling sedikit 100 juta ini. Tapi dari aminnya kurang yakin kayaknya. Ini kalau saya lihat dari senyumnya yang cerah, dari wajahnya yang lepas, ini kelihatannya tabungannya minimal 100 juta ini. Ustaz tahu dari mana? Tadi waktu saya pancing pakai pantun, dia ketawanya lepas. Orang kalau nggak punya duit, nggak bisa ketawa lepas. Tertahan dia. Paling sedikit aja. Tapi ini lepas. Ini menunjukkan punya uang dan nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utangnya segera lunas. Amin. Banyak juga yang punya utang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau uangnya 100 juta sudah disimpan selama 1 tahun, 1 haul, dan cukup nisabnya 85 gram, maka zakatnya adalah 2,5%. Bukan 25%, 2,5%. Pertanyaannya, jika zakatnya 2,5%, uangnya 100 juta, berapakah yang dikeluarkan dalam setahun? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura nggak nyambung memang. Kalau 2,5%, kalau 1 juta 25.000, kalau 100 juta 2.500.000, kalau 1 miliar 25 juta. Saya doakan jamaah yang hadir ini semuanya zakatnya 25 juta. Yang hadir malam ini lebih kurang 1.000 orang. Amin. Dia membayarkan zakat 25 juta. 25 juta kali 1.000, 25 miliar. Ibu, bapak, jangan takut cerita uang banyak. Sekarang banyak orang takut cerita uang banyak, karena ada pantun yang mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ dikutip pajak. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ustadz Somad, kalau saya bantu masjid ini saya dapat apa? Dapat amal jariah mengalir sesudah mati sampai hari kiamat. Amin. Kalau saya bantu masjid ini saya dapat apa? Orang-orang yang mati masuk ke liang kubur, ke liang lahat, ditanya oleh Allah, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, maukah kalian hidup lagi? Oh, bunyi jenazahnya. Jawabannya ada di dalam Al-Quran. Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, hidupkan saya walaupun hanya sesaat, sekejap, sedetik. Hidupkan aku sebentar ya Allah. Allah tanya, kalau aku hidupkan kau sebentar mau apa? Mereka menjawab, fa'as-saddaqa. Mereka mau bersolawat. Kalau aku kasih kamu nyawa, hidup sebentar saja, kamu mau apa? Mereka menjawab, fa'as-saddaqa. Saya mau bersodaqah. Semua orang-orang mati itu, Bu, orang yang mati dikubur itu mati atau hidup? Nggak usah jawab, nanti saya jawab.
Saya keluar kota dari Sorong mau ke Raja Ampat, lalu kemudian mau ke pelabuhan lewat di kubur di makam, lalu saya mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu yang panjang. Ada namanya salam efisiensi. Yang mana tuh Pak Ustadz? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Pertanyaannya, apakah orang yang dikubur itu hidup atau mati? Hidup. Nggak mungkin kita mengucapkan salam sama batu. Mana ada kita mengucapkan salam Assalamualaikum ya batu, kecuali batu bara. Mana ada kita mengucapkan salam sama batu nisan. Itu menunjukkan orang yang dikubur itu hidup. Makanya kita kalau ziarah kubur mengucapkan salam Assalamualaikum ya ahlal kubur. Makanya salam itu dibagi 3. Salam yang pertama, salam yang wajib dijawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua yang nggak boleh dijawab, salam imam tadi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dijawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Imamnya nanya, kenapa kau jawab? Aku mu'alaf baru masuk Islam. Yang ketiga, salam yang kita tidak ingin mendengar jawabannya. Itulah dia waktu dikubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Coba kalau dia jawab Waalaikumsalam. Nggak jadi saya tausiah malam ini. Pingsan. Berapa lama di alam kubur? Sampai nanti akhirnya dunia ini kiamat. Datang Steven Spielberg membuat film, katanya kiamat 2012. Semua sudah siap-siap. Nggak jadi. Sekarang sudah tahun 2025. Kiamat itu kapan? Nggak usah tanya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu kapan terjadinya hari kiamat. Gak usah tanya-tanya, gak usah pikirkan. Yang penting kita siapkan apa yang mengalir sesudah mati. Seorang ibu ditanya, Ibu, kalau sudah mati apa yang mengalir? Pensiun Pak Ustaz. Itu makanya orang lomba-lomba mau jadi PNS. Karena kata dia yang mengalir ada 4. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, anak yang soleh. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, pensiun. Mudah-mudahan yang pensiunnya nggak dipotong. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabarnya di Sorong ini, Ustadz Somad, kalau cerita tentang pembangunan masjid, itu nanti jamaah semuanya akan memberikan surat tanah, surat STNK BPKB, memberikan surat mobil, macam-macam surat mereka berikan. Begitulah tradisi orang di Sorong, karena ada lelang. Mudah-mudahan malam ini semuanya menyelesaikan pembangunan masjid. Apa nama masjidnya? Saya pura-pura nanya aja. Masjid Al-Azhar ini selesai pembangunannya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baru saya tahu, ternyata kalau sudah 30 menit diganti mic baru. Tadi saya berdiri di sini jam 9 kurang 15. Sekarang jam 9 lewat 15. Ternyata hebat ini masjid ini. Setiap setengah jam ganti mic baru. Luar biasa. Memang Masjid Al-Azhar ini luar biasa ini. Dan yang penceramahnya malam ini yang biasa di luar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa mic yang tadi hitam diganti dengan yang merah? Supaya jamaahnya bersedekah pakai uang warna merah. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah. Kenapa malam ini ibu-ibu pakai jilbab merah? Supaya bersedekah pakai duit merah.
Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang jilbabnya belum lunas segera lunas. Oh, banyak juga yang kredit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dicari uang pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, nggak tidur nggak makan, pada akhirnya uang itu akan tinggal. Ada orang sorong mati bawa mobil? Nggak ada. Saya sudah melihat pemakaman di Mesir, pemakaman di Maroko, pemakaman di Makkah. Semua orang kaya mati cuman bawa kain kafan. Tukang kain pun nggak bawa kain gelondongan. Kita ini nggak ada apa-apanya. Ustadz Somad ini kalau mati, jubahnya tinggal, jamnya tinggal, sorbannya tinggal, topinya tinggal. Padahal ini kesayangan saya semua ini. Topi baru dikasih tadi sama orang sorong, baju juga baru dikasih tadi, sorban juga baju dikasih. Tolonglah ya Allah, kalaupun mati agak dipakai 2-3 kali lagi. Ini mereknya Casio, kasih orang. Mudah-mudahan yang bersedekah untuk Masjid Al-Azhar malam ini dibukakan pintu rezekinya dan bisa berhaji dan umroh ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nanti kita akan mengucapkan salam di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ibu bapak akan tegak berdiri. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Kalau bisa mengucapkan salam, matanya jangan ditutup, dibuka. Kenapa? Mana tahu datang polisi. Haji, 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 haji. Kita udah mau nangis gak jadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Kalau saya sedekah untuk Masjid Al-Azhar saya dapat apa? Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit dengan bersolawat, bersedekah. Sudah pergi ke rumah sakit? Sudah makan herbal? Sudah ke dukun? Jangan. Lalu bagaimana? Ada cara yang belum dilakukan, dengan cara bersedekah. Saya nggak percaya tuh Pak Ustadz, masa iya dengan sedekah kita jadi sehat? Ada seorang jamaah datang menemui saya, Ustadz Abdul Somad, istri saya sakit, di dalam rahimnya maaf ada kista sebesar duit logam. Dokternya ngomong kistanya dalam rahim, mesti dioperasi. Kalau dioperasi rahimnya dicopot supaya kistanya tidak menjalar. Kalau rahimnya dicopot tidak bisa hamil lagi. Mendengar itu istrinya nangis, suaminya senyum. Kenapa senyum? Tanya sama yang senyum. Tapi istrinya tahu tentang hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Akhirnya dia sodakoh anak yatim fakir miskin ke masjid. Kemudian dia pergi lagi ke rumah sakit, di USG, di scan, ternyata kistanya mengkerut, mengecil dan hilang. Ketika ditanya, ibu makan apa? Barongko. Ibu minum apa? Guraka. Ternyata dia tidak ada makan obat, dia hanya bersedekah, mengamalkan sunnah Nabi. Ternyata penyakitnya mengecil dan hilang. Apa kata dokter? Ibu nggak perlu operasi, ibu nggak perlu angkat rahim. Sekarang ibu bisa hamil dan punya anak. Ibunya tersenyum, suaminya nangis. Batal program. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada penyakit disehatkan Allah Ta'ala. Saya Pak Ustadz udah sedekah kok nggak sehat-sehat. Sedekahnya berapa? 2.000 kencing aja udah 3.000 sekarang.
Selama menyampaikan tausiah ini, mulut saya, lidah saya, kata-kata kasar menyinggung perasaan Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Masya Allah, tabarakallah. Lebih baik minta maaf di dunia daripada mencari di akhirat. Uang yang terkumpul di masjid ini adalah milik Allah. Masjid bukan milik pejabat, masjid bukan milik partai, masjid bukan milik orang kaya. Apa kata Allah? Wa annal masajida lillah. Masjid milik. Tapi jangan gara-gara masjid milik Allah lalu petantang-petenteng masuk masjid, tidur di masjid. Pas ditanya, kenapa tidur di masjid? Masjid milik Allah. Memang betul masjid milik Allah, tapi ada pengurusnya, ada ketuanya, sekretarisnya, ada bendaharanya, ada petugas yang menutup pintunya, ada petugas yang mengatur, ada takmirnya. Kita hormati takmir pengurus masjid. Mudah-mudahan pengurus masjid kita amanah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah menjelaskan dalil-dalilnya, apa yang mengalir, kenapa kita bersedekah, kenapa kita mesti menolong agama Allah, kenapa kita mesti menolong masjid. Bukan untuk masjid, tapi untuk menolong diri kita setelah mati. Hidup boleh berhenti, amal jariah tetap mengalir sesudah mati. Yatsma'ul mayyita salasun. Yang mengiring mayat ke liang lahat cuman 3. Kira-kira kalau Ustadz Somad meninggal, yang mengiring rame atau sedikit? Oh, semangat sekali zaman. Yang mengiringnya ke liang lahat cuman 3, Bu. Cuman 3, Pak. Yang pertama, mal, hartanya, mobilnya, motornya mengiring sampai pelataran habis pemakaman mobil pulang. Yang kedua, ahluhu, istrinya. Istri menangis sampai matanya sebesar telur angsa. Berapa banyak istri mau masuk ke dalam. Itu kenapa perempuan nggak boleh ikut pemakaman. Karena saya menyaksikan banyak perempuan mau masuk ke dalam. Oh, masuk katanya. Lalu ustadz-ustadz yang ada di situ nahan. Jangan, Bu, jangan, Bu. Tapi saya nggak pernah menahan. Maka saya cuma mau lihat apa betul dia mau masuk atau enggak. Nggak ada itu, pura-pura aja. Selesai acara pemakaman, baca talqin, baca yasin, baca tahlil, pulang juga ke rumah. Keluarganya pulang, hartanya pulang. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1, yang mengalir hanya tinggal 1. Wa amaluhu, yang mengalir hanyalah amal kok soman? Amal soleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa saya tolong Masjid Al-Azhar? Karena amal mengalir sesudah mati dari Masjid Al-Azhar. Kenapa saya menolong Masjid Al-Azhar? Karena anak istri keluarga tinggal yang tetap bersama di liang lahat adalah sedekah untuk Masjid Al-Azhar. Kenapa saya mesti membantu Masjid Al-Azhar? Tidak membantu Masjid Al-Azhar karena kalau ada yang sakit disembuhkan Allah dengan bantuan sedekah, infak, wakaf kepada Masjid Al-Azhar. Kenapa saya mesti membantu bangunan Masjid Al-Azhar? Karena kalau saya mati, saya ditanya Allah, dan keinginan beramal adalah ingin bersedekah. Kenapa saya mesti bantu Al-Azhar? Karena kalau saya mati, yang lainnya putus, yang mengalir diantaranya hanya adalah sedekahun jariyah. Mudah-mudahan dengan tausiah ini terbuka pintu hati jamaah untuk membantu penyelesaian pembangunan Masjid Al-Azhar ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Akan ada ustadz kita, tokoh kita, juru lelang kita yang akan menggelegar. Tolong mic-nya diganti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada ustadz kita, guru kita, juru lelang kita, dipersilakan dengan segala hormat.
Kalau tuan pergi ke Padang, jangan lupa beli belati. Sebelum juru lelang datang, tolong mic-nya segera diganti. Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akalta fa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa ma labista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itu yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.